Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berbelasungkawa atas wafatnya pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus. Presiden menganggap Paus Fransiskus sebagai panutan dunia yang gigih memperjuangkan perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Pemirsa, kesan mendalam saat mengunjungi Indonesia tahun 2024 lalu tentu sangat diingat oleh Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Johannes Joko, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Joko, apa kabar? Ya, baik Mas Doni. Sehat selalu Mas Doni dan para pemirsa Nusantara TV. Terima kasih Pak Joko, salam sehat. Ketika kabar duka itu Anda terima, kedukaan ini bukan hanya untuk umat Katolik tapi juga seluruh umat di dunia. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Joko? Ya, tentu ketika kita menerima pertama itu dari grup WA ya Mas ya. Dari grup WA kita terima berita itu, saya masih agak ragu apakah benar atau enggak berita tersebut. Karena mengingat sebenarnya di bulan Februari hal serupa juga sempat terjadi ketika Paus waktu itu beliau masuk rumah sakit dan menderita sakit bronkitis pneumonia begitu. Itu juga sempat beredar berita bahwa beliau mangkat begitu. Tetapi ketika berjalannya seiringnya waktu, berita itu terbantahkan. Kami pada waktu kemarin juga berpikir, saya dan keluarga, kemudian teman-teman itu juga berpikir ini sama ini. Tapi begitu kita tahu bahwa yang menyampaikan ini adalah melalui situs resmi Vatikan, kantor berita resmi Vatikan, ya tentu ini menjadi satu keterkejutan bagi kami, karena mengingat sebenarnya beliau itu pada hari Minggu itu sempat menyampaikan pesan Paskah di Basilika Santo Petrus, dan kita juga menyaksikan secara langsung. Dan beberapa hari sebelumnya beliau juga sempat melakukan ritual pembasuhan kaki narapidana memperingati Hari Kamis Putih. Itu Mas Doni. Pak Joko, banyak hal yang kemudian menjadi warisan dari Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan umat dunia karena nilai-nilai yang diwariskannya. Apa yang paling berkesan di mata Anda Pak Joko? Tentu banyak ya Mas ya, tetapi hal yang paling berkesan adalah ketika kita semua bangsa Indonesia itu tidak asing dengan beliau, karena baru saja beliau mengunjungi Indonesia dengan berbagai nilai-nilai dan perilaku hidup yang diteladankan kepada kita semua begitu. Tentang bagaimana tentang apa arti sebuah kesederhanaan, itu betul-betul bukan sekedar nilai tapi betul-betul diberikan begitu keteladanan itu. Karena sebagai pemimpin negara tentu beliau bisa waktu di Indonesia itu mendapatkan fasilitas pemimpin negara begitu, dengan segala protokolernya yang ada. Tetapi tampaknya kita menyaksikan sendiri bagaimana kesederhanaan dan kerendahan hati itu ditunjukkan dalam kunjungan beliau ketika ke Indonesia. Beliau naik mobil yang bukan mobil mewah, mobil yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian beliau memilih untuk tinggal bukan di hotel berbintang begitu, tetapi lebih memilih tinggal di Wisma Kedutaan di Kedutaan Vatikan di Gambir itu. Contoh-contoh seperti itu. Dan banyak contoh-contoh lain tentu Mas yang bisa kita teladani dari beliau tentang bagaimana sikap menjaga kita harus sama-sama menghargai kemanusiaan. Karena dalam kemanusiaan itulah toleransi itu menjadi sesuatu bahasa yang diwujudkan secara
secara nyata begitu. Karena ketika beliau berkunjung ke Indonesia tentu belum hilang dari ingatan kita ketika beliau dengan Imam Besar Istiqlal pada waktu itu Prof. Nasaruddin Umar yang sekarang menjadi Menteri Agama bersalaman lalu berpelukan, itu kan sebuah adegan yang bukan hanya sekedar simbolis tapi sebuah tindakan yang dilakukan bahwa sejatinya memang manusia itu secara khusus apapun agamanya, apapun sukunya, itu memang kita bersaudara dan kita memang bisa hidup secara damai dan berdampingan secara damai. Itu Mas Doni. Ya Pak Joko, itu kan sebenarnya merupakan modal dasar bangsa Indonesia sebagai warga Nusantara, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kedatangan Betul. Paus ke sini kan semakin mengingatkan kita dan meneguhkan kembali perbedaan yang nyata tapi tetap satu. Apakah itu kemudian bisa diimplementasikan oleh bukan cuma para elit di negara ini tetapi seluruh lapisan masyarakat? Karena sudah dicontohkan langsung oleh Sri Paus Fransiskus, Pak Joko. Ya tentu apa yang dilakukan Sri Paus itu bisa dari dua nilai tadi Mas Doni, tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan juga nilai memanusiakan sesama manusia yang diwujudkan dengan semangat toleransi ini sebenarnya harusnya ini bisa juga menjadi spirit bukan saja pemimpin kita atau elit Indonesia, tetapi ini menjadi semangat dan spirit seluruh bangsa ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya kesederhanaan itu betul-betul harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerendahan hati itu betul-betul harus diwujudkan dalam interaksi antar sesama anak bangsa. Dan yang paling penting adalah kita dengan seluruh kebinekaan kita hari ini, lintas suku, lintas agama, lintas kepercayaan etnis, maka perbedaan itu bukan sesuatu yang memisahkan, tapi perbedaan itu adalah sesuatu berbagai mosaik kehidupan yang itu membuat indah bangsa ini. Itu yang sebenarnya harus sama-sama kita pegang, itu sama-sama harus kita hidupi gitu. Itulah tindakan-tindakan membangun solidaritas tanpa sekat, melewati sekat-sekat yang ada, dan itu betul-betul ditunjukkan oleh Sri Paus dengan bukan, sekali lagi, bukan hanya sekedar jargon, bukan dengan sekedar dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan, tapi dalam sebuah tindakan-tindakan nyata yang sama-sama kita rasakan dan sama-sama kita membuat itu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, Mas. Menarik Pak Joko apa yang Anda sampaikan, kalau kita kaitkan dengan Matius bahwa barang siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, begitu pula sebaliknya barang siapa merendah ia akan ditinggikan. Sri Paus datang ke sini bukan dengan segala glory atau kemewahannya, tetapi dengan kerendahan hati. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah itu kemudian bukan sekedar karena beliau almarhum baru saja datang ke Nusantara yang masih terasa energinya, tapi kemudian jadi warisan yang bisa kita teruskan dengan segala yang kita miliki. Rendah hati bangsa Nusantara ini kan sebenarnya terkenal dengan hal seperti itu, tapi Anda tahu sudah mulai ada pergeseran nilai belakangan ini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Justru ini adalah tantangan, Mas Doni, tantangan bagi kita untuk memanfaatkan momentum kehadiran Sri Paus kemarin ke Indonesia, dan hari ini kita diingatkan ketika beliau meninggal dunia, semangat dan spirit ini adalah tantangan yang harus kita jawab. Karena bagaimanapun juga kehadiran Sri Paus itu menjadi sesuatu yang luar biasa istimewa, khususnya bagi bangsa Indonesia, ketika beliau itu datang ke Indonesia. Orang-orang luar negeri pada waktu itu menyatakan ada kesangsian, keraguan tentang situasi Indonesia. Dengan enaknya beliau, dengan nyamannya beliau duduk terbuka tanpa pengamanan yang ketat dan menunjukkan bahwa ini adalah bangsa yang damai, ini adalah bangsa yang penuh cinta begitu. Dan inilah sebenarnya yang harus sama-sama, tantangan ini yang harus kita jawab begitu, Mas. Ini tidak mudah, tetapi kita harus mencobanya. Karena bagaimanapun juga hari ini kita melihat sendiri begitu banyak kebencian yang ditaburkan terutama di media sosial. Begitu banyak kebohongan-kebohongan maupun segala hal yang ujungnya adalah memecah belah begitu. Dan inilah sebenarnya peristiwa hari ini, meninggalnya Sri Paus, bisa kita gunakan untuk momentum kita refleksi kita bersama bahwa kita ini sejatinya
perlu tetap bergandengan tangan. Kita sejatinya perlu tetap membangun kebersamaan ini, karena kalau kita kaitkan dalam posisi kita sebagai bangsa Indonesia hari ini, ya tentu banyak tantangan-tantangan bangsa ini yang harus dijawab. Dan tantangan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh sekelompok kecil, sekelompok orang, atau segolongan orang, atau pihak-pihak tertentu. Tidak. Tantangan ini harus diselesaikan oleh berbagai pihak, oleh kita semua dengan semangat bergandengan tangan, dengan semangat kita menjaga perdamaian itu. Pak Joko, satu hal yang tentu Anda tahu bahwa Sri Paus Fransiskus adalah orang yang sosok yang paling getol mempromosikan tentang toleransi antar umat beragama, termasuk kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Ini suatu PR besar bagi kita, di mana hal-hal seperti ini bukan barang baru, tapi realitas di lapangan masih banyak saudara-saudara kita, kaum beriman yang ternyata untuk menjalankan ibadahnya yang merupakan hak asasi umat beragama masih sulit. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, bahwa apa yang terjadi di Indonesia tentu dalam kehidupan berbangsa ini bukan, tidak ada yang semuanya berjalan sempurna 100% begitu Mas Doni. Semua baik-baik saja. Pasti ada riak-riak. Tetapi kalau kita tinggal pilihan kita, apakah kita mau melihat riak-riak itu, ataukah kita mau melihat dalam kacamata yang lebih besar gitu, dalam frame yang lebih besar, bahwa ya hari ini kita bersyukur dengan kehidupan bangsa Indonesia, bahwa dalam kehidupan yang penuh toleransi ini, saling menjaga kedamaian satu sama lain, bahwa ada riak-riak kecil itu pasti. Karena kita bagaimanapun juga kita adalah bangsa yang besar, 270 juta orang, kemudian etnis ribuan etnis dan ribuan bahasa. Ini tentu bukan perkara mudah begitu Mas Doni. Dan ya inilah situasinya, inilah yang harus kita jawab. Tentu bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, bahwa kita menghormati satu sama lain, ini yang menjadi prioritas utama hari ini. Dan ini yang harus dijaga baik di kalangan elit maupun di akar rumput. Karena kalau kita lihat situasi Indonesia dibandingkan, tentu kalau kita mau melihat negara-negara yang lain yang lebih bermasalah, kita seharusnya jauh lebih bersyukur hari ini. Itu Mas. Iya Pak Joko, tapi kan kalau Anda memilih diksi riak kecil, menurut saya itu bukan tentu hanya karena statistik umat Katolik di Indonesia itu tidak sebanyak umat agama lain, sehingga apapun atau berapapun jumlah umatnya itu, hak beragama, hak menjalankan ibadah itu setiap umat boleh dan dilindungi ya Pak Joko ya? Tentu Mas, tentu. Itu yang menjadi prinsip utama. Jadi prinsip utamanya bahwa kebebasan beribadah, kebebasan menjalankan agama itu adalah menjadi sesuatu yang utama. Tetapi jangan juga kita melihat bahwa situasi ada pasti riak-riak itu, tetapi itu bukan yang utama menurut saya begitu Mas. Kalau kita mau melihat situasi bangsa ini, itu harus kita selesaikan. Tetapi bukan kita terfokus kepada sekedar itu yang harus diselesaikan Mas. Ya. Ada situasi-situasi lain yang harus dibangun. Bagaimana orang-orang muda hari ini lintas agama, itu kemarin kita lihat ketika Ramadan saling bekerja sama, teman-teman yang berbeda agama ketika sholat Id di Indonesia Timur, teman-teman pemuda Katolik, pemuda Kristen itu melakukan penjagaan. Sebaliknya juga ketika kemarin masa Paskah, Trihari Suci, kita lihat di berbagai gereja, saudara-saudara Muslim kita dan teman-teman Banser itu juga melakukan kegiatan pengamanan. Ini sesuatu yang indah, dan inilah sejatinya mayoritas Indonesia, bahwa ada situasi-situasi, bahwa ada peristiwa-peristiwa ini, ya ini harus menjadi perhatian. Tetapi jangan sampai ini menguras atau mengurangi rasa bersyukur kita terhadap Indonesia hari ini. Itu Mas. Baik. Pak Joko, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.